Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak-bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sekalian di tempat ini untuk bersama-sama mempelajari sejarah kehidupan panutan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang saat ini kita masuk pada penyusuhan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah dilahirkan oleh ibunya yaitu Aminah, kemudian disusui oleh beliau, ibunya menyusui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kira-kira 3 atau 7 hari. Kemudian dia dalam asuhan Ummu Aiman. Ummu Aiman ini budaknya Abdullah, bapaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ummu Aiman yaitu Barokah Al-Habasyiyah, yang kemudian nanti setelah Nabi SAW diutus, beliau juga termasuk beriman kepada Nabi SAW sepeninggal suaminya, kemudian dinikahkan oleh Nabi dengan anak angkatnya, anak angkat Nabi yaitu Zaid bin Harisah, mempunyai anak namanya Usama bin Zaid. Jadi Ummu Aiman dilahirkan oleh ibunya, Rasulullah SAW dilahirkan oleh ibunya Aminah, disusui oleh ibunya 3-7 hari disebutkan, dan dalam asuhan Ummu Aiman. Kemudian Rasulullah SAW disusui oleh Suwaibah. Suwaibah ini adalah budaknya Abu Lahab, paman Nabi SAW. Beberapa hari yang mana beliau SAW dalam sabdanya beliau mengatakan, ardo'atni wa aba salamata Suwaibah, telah menyusui aku dan Abu Salamah yaitu Suwaibah. Jadi termasuk Abu Salamah ini saudara sesusuan Nabi SAW, karena sama-sama pernah disusui oleh Suwaibah yaitu budaknya Abu Lahab. Disebutkan di dalam Sahih Bukhari, hadis yang ke berapa ini, 5.000-an. Ibnu Hajar mengatakan dalam Fathul Bari, dalam hadis ini ada penunjukan bahwasanya orang kafir itu terkadang dia mendapatkan manfaat dari amal solehnya kelak di akhirat. Nah, tetapi ini menyelisihi secara dohir ayat Al-Quran, karena nanti diceritakan, dan kita juga banyak mendengar bahwasanya Abu Lahab itu nanti di akhirat, ini sering kita dengar ini, Abu Lahab itu di akhirat, di hari kelahiran Nabi SAW itu dia mendapatkan minuman, karena dia merdekakan budaknya namanya Suwaibah ini untuk menyusui Nabi SAW. Dia merasa gembira dengan kelahiran Nabi, dia merdekakan budaknya, dan budak ini menyusui Nabi SAW. Dan ini ada riwayatnya seperti itu, sering kita dengar. Jadi dikatakan di sini bahwasanya hadis ini ada penunjukan bahwasanya orang kafir itu
terkadang mendapatkan manfaat dengan amal kebaikannya ketika di dunia, kelak di akhirat. Akan tetapi dikatakan di sini juga adalah oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Barinya, akan tetapi ini menyelisihi dohir ayat Al-Quran yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa qadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'am mansura. Dan kami telah tunjukkan kepada apa yang telah mereka lakukan dari amal-amal kebaikan yang mereka lakukan itu, lalu kami jadikan amal-amal tersebut seperti debu yang berterbangan. Jadi amalnya orang kafir itu gak ada artinya. Kebaikan-kebaikan orang kafir di dunia itu tidak ada artinya. Ini secara umum dikatakan ini menyelisih. Yang menjadi penyelisih riwayat tadi. Kemudian ada yang berikan jawaban terkait dengan ayat itu tadi, seperti dikatakan oleh Al-Baihaqi. Apa yang telah ada, riwayat yang ada itu tidaklah membatalkan kebaikan bagi orang kafir. Bahwasanya mereka itu jadi tidak membantah riwayat tadi itu, tidak menyelisih Al-Quran, maksudnya Al-Quran tidak menyelisih Al-Quran, karena difahami bahwasanya orang yang kafir itu mereka tidak bebas dari siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala karena sebab kekafirannya. Jadi mereka tidak lepas dari siksaan Allah karena kekafirannya. Cuma bisa jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keringanan, ya, memberikan semata kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keringanan dengan siksaan itu. Seperti yang terjadi pada Abu Thalib misalnya. Abu Thalib ini kita tahu bahwasanya orang yang sangat mendukung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai-sampai orang-orang yang musuhi Nabi itu enggan untuk menyakiti Nabi. Mereka hanya mampu menyakiti sahabat-sahabat Nabi dengan berbagai makar tipu daya orang-orang dengan cara kasar, dengan cara halus. Abu Thalib ini tetap melani ponakannya. Ini adalah amal kebaikan yang dilakukan Abu Thalib luar biasa kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi SAW menyebutkan Abu Thalib itu siksaannya itu diringankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana dikasih bawa di bawah kakinya, kemudian bumbunani umop kan gitu. Jadi berarti tidak dilepaskan dari siksaan sebagai orang kafir, akan disiksa kekal di neraka. Tetapi jika Allah mengendaki, terkadang Allah mengendaki dengan amal kebaikannya itu, kemudian Allah kasih keringanan seperti Abu Thalib. Demikian pula Abu Lahab. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Mereka yang meyakini akan demikian. Jadi mereka tidak lepas dari siksaan karena kekafirannya, kemudian masuk surga, tidak, tetap disiksa, kekal di neraka. Sebagaimana ayat Al-Quran yang lainnya, bahwasanya orang-orang kafir itu kekal di neraka. Cuma tadi bisa jadi ya, kemungkinan apa yang mereka lakukan dari kebaikan di dunia itu bisa menjadi sebab Allah kemudian memberikan keringanan dari siksaannya. Wallahu a'lam. Kita teruskan. Jadi Rasulullah SAW kemudian disusui oleh Suwaibah. Suwaibah adalah budaknya Abu Lahab beberapa hari. Di mana Rasulullah SAW tegaskan dengan sabda beliau bahwasanya telah menyusui aku Suwaibah, ya, aku ini dan Abu Salamah disusui olehnya. Kemudian ada riwayat dari Zubair, Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu taala, yang menceritakan tentang Suwaibah budak Abu Lahab ini, di mana sebagaimana kita katakan tadi bahwasanya Abu Lahab ini memerdekakan Suwaibah. Lalu dia menyusui Nabi SAW. Tatkala Abu Lahab meninggal dunia, ya, sebagian keluarganya itu ngipi. Sebagian keluarganya itu ngipi tentang keadaan Abu Lahab yang begitu menderita. Dalam mimpinya itu dia
ketemu Abu Lahab dengan keadaan yang sangat menderita karena siksaan di neraka. Lalu dia berkata, apa yang kamu temui? Lalu Abu Lahab menjawab, aku sebelum ini nggak menemukan siapa-siapa kecuali dirimu. Ya. Akan tetapi, kata Abu Lahab, anni saqaitu fi hadihi bi'ataqati Suwaibah. Akan tetapi, atau selain itu bahwasanya aku ini mendapatkan minuman disebabkan aku memerdekakan Suwaibah. Nah, ini riwayat ini disebutkan di sini adalah dari Urwah bin Zubair. Katakanlah hadis ini sahih. Katakanlah hadis ini sahih. Maka sesungguhnya mimpi itu tidak bisa jadikan hukum. Apalagi mimpinya siapa yang mimpi gitu. Apalagi siapa yang mimpi nggak jelas kan di sini. Ini majhul ini, nggak jelas orangnya. Orang yang sudah ada orangnya saja, kalau orangnya nggak siko ya tetap nggak diterima kan. Apalagi orangnya nggak jelas. Selain itu ini dasarnya ngipi. Ngipi itu tidak bisa menjadi dalil, gitu. Ngipi itu tidak bisa menjadi dalil kecuali ngipinya Nabi. Atau ngipi itu disampaikan kepada Nabi kemudian Nabi membenarkan. Menjadi takrir kan gitu. Pembenaran dari Nabi SAW, penetapan dari Nabi SAW. Jadi hadis ini dikatakan hadis ini dhaif. Selain itu katakanlah hadis ini sahih, maka ngipi itu bukan dalil. Tidak bisa dijadikan dalil untuk meyakini sesuatu yang dhaif dalam akidah. Tidak bisa menjadi dalil untuk menjalankan sebuah perintah. Selain itu nggak jelas dia sapa sing ngipi. Itu sebetulnya keluarga Abu Lahab. Nah, keluarga Abu Lahab ini apa yang kafir apa muslim tidak ada. Nah, jadi gimana? Wallahu a'lam. Artinya kita tidak bisa meyakini sesuatu yang nggak jelas, yang nggak sahih. Yang sahih adalah ayat Al-Quran tadi pasti bahwasanya amal orang-orang kafir, kebaikan orang kafir kelak di akhirat itu seperti debu-debu yang berterbangan. Adapun tentang Abu Thalib memang disebutkan oleh Nabi SAW bahwasanya Abu Thalib itu mendapat keringanan dari siksaan di neraka itu dengan dikasih wawo di kakinya bumbunani umum, dan itu paling ringan itu seperti itu di neraka. Naudzubillah min dzalik. Ya, Abu Thalib. Tapi kalau meyakini ya bisa jadi, ya bisa saja kalau menghendaki bisa saja. Tetapi kita meyakini sesuatu yang dasarnya tidak jelas, ya mendingan tidak kan gitu. Tidak. Kalau bisa jadi Allah memberikan keringanan ke Abu Lahab, bisa saja. Kita yakin Allah mampu gitu. Tapi memastikan Abu Lahab mendapatkan keringanan, nanti dulu gitu. Selain dikatakan tadi bertentangan dengan zahir ayat, dasar mimpi tidak bisa dijadikan dalil, apalagi hadisnya ini juga bukan hadis yang sahih. Kita lanjutkan. Jadi Rasulullah SAW disusui oleh ibunya, kemudian disusui oleh Suwaibah beberapa hari, kemudian setelah itu Rasulullah SAW disusui oleh Halimah As-Sa'diyah. Jadi suatu hari datanglah sekelompok wanita dari Bani Sa'ad, dari perkampungan Bani Sa'ad, yang memang menjadi kebiasaan di sana wanita-wanitanya itu kalau habis punya anak itu kemudian datang ke Mekah mencari bayi untuk disusui, khususnya bayi-bayi anaknya orang-orang yang terhormat, agar apa? Status sosialnya meningkat. Status sosialnya meningkat. Kalau yang disusui itu anaknya tokoh-tokoh dari Quraisy, otomatis kan gitu ya. Oh, kalau jadi orang besar, jadi tokoh besar, oh itu dulu pernah kami susui. Oh itu saudara susu saya. Ada kebanggaan. Oh dulu dalam biografinya dia pernah tinggal di kampung ini, menyusu dengan ibu ini, kumpul dengan teman-teman di sini. Nah, itu status sosial gitu, kebanggaan juga. Gitu. Jadi menjadi kebiasaan di perkampungan Bani Sa'ad, wanita-wanitanya kalau sudah melahirkan berapa hari kemudian mereka datang mencari bayi-bayi dari
khususnya dari orang-orang kaya atau tokoh-tokoh di Mekah untuk dibawa ke kampungnya disusui dia. Selama masa kontrak dia mendapatkan upah. Ya, selain mendapatkan upah juga status sosial tadi. Termasuk rombongan wanita-wanita, mak-mak yang ada di dalamnya Halimah As-Sa'diyah. Datang sampai juga ke rumah Aminah. Ditawari Nabi Muhammad SAW, tidak ada yang mau. Ketika disebutkan bayi ini sudah yatim sejak dalam kandungan, ini ibunya ya kondisinya seperti ini, banyak mereka yang nggak mau. Mereka pilih cari yang lain lagi. Sampai semuanya dapat. Ya, sampai semuanya dapat, Halimah saja yang belum dapat. Dengan terpaksa Halimah ini kemudian kembali ke rumah Aminah, ibunda Nabi SAW. Dengan terpaksa dia ambil bayi itu. Ya, dia ambil bayi itu. Terpaksa. Karena itu sesuatu yang tidak diinginkan olehnya dan juga oleh teman-temannya, mak-mak itu yang datang dari kampung itu. Maka Halimah As-Sa'diyah dalam sebuah ungkapan yang dia katakan, dia sungguhnya sangat terpaksa ketika teman-temanku sudah mendapatkan bayi-bayi yang mereka inginkan, aku sendiri tidak dapat. Nasibku, terpaksa bayi yatim ini saya bawa. Gitu. Nah, sudah tekan kontrak, katanya gitu, tekan kontrak, kemudian dibawa pulang Nabi Muhammad SAW. Mulai dalam perjalanan sampai hidup di perkampungan Bani Sa'ad, keluarga Halimah merasakan luar biasa barokah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka. Keluarga Halimah dan juga kampung yang ada di sana. Yang asalnya binatang ternaknya itu kurus-kurus, gak ada susunya yang bisa diperah. Semenjak Nabi SAW hadir di tengah-tengah mereka, kambing-kambing dan ternak-ternak itu susunya banyak dan gemuk-gemuk. Demikian pula tanaman-tanaman pada subur di situ. Ya, tanaman-tanaman pada subur. Ini sebuah keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dengan kehadiran Nabi SAW. Mungkin rumah tangganya yang asalnya bermasalah cekcok aja jadi tenang, damai, semuanya nampak harmonis gitu. Ini adalah keberkahan. Dan itu yang dirasakan oleh Halimah. Jadi yang asalnya dia menyesal, terpaksa harus menerima Nabi SAW karena yatim, menjadi senang gembira, merasa beruntung. Akhirnya setelah 2 tahun, Halimah ini datang ke ibunya, minta diperpanjang. Karena merasakan keberkahan yang mereka rasakan dengan kehadiran Nabi SAW di perkampungan itu. Adapun orang-orang Mekah menitipkan anak-anak mereka ke perkampungan Bani Sa'ad. Karena bagi mereka Mekah itu sudah kayak metropolitan di mana semua orang datang ke sana. Dan itu bukan sekarang saja, dulu juga seperti itu. Orang dari segala penjuru datang ke Mekah. Ada yang berdagang, ada yang ingin beribadah di Ka'bah, menziarahi. Ya, mereka pada datang. Di mana hal ini tentu mempengaruhi kondisi pergaulan di Mekah. Maka orang-orang tua, khususnya anaknya tokoh-tokoh Quraisy itu, menginginkan anaknya tidak mendapatkan lingkungan seperti itu. Anaknya selamat dari lingkungan seperti itu. Mungkin bahasanya campur dan sebagainya. Maka dititipkan di kampung-kampung. Selain bahasanya masih bagus, sopan santunnya terjaga, beda dengan orang kota, gitu. Mereka juga mendapatkan kehidupan lingkungan yang tenang di kampung dengan udara yang segar. Dan juga untuk menyelamatkan anak-anak itu dari mungkin virus-virus yang datang dari orang-orang luar yang datang ke Mekah. Maka itu menjadi kebiasaan tren saat itu, orang-orang Mekah itu kemudian mondokno anak itu di kampung-kampung itu, menyusukan anaknya itu ke kampung-kampung itu. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sekarang kita ambil poin-poin yang bisa kita dapatkan dari cerita tadi atau kisah tadi. Ya, kita sebut kisah aja ya, bukan cerita. Karena cerita itu kadang-kadang akeh gak tepai. Soalnya asal cerit itu. Ya kisah yang bahasa Arab. Kita sebutkan tadi tentang kebiasaan orang-orang Mekah menitipkan anak-anak mereka di Mekah apa di kampung-kampung. Ya, selain pengaruh yang kita sebutkan juga karena bahasa, agar mereka belajar bahasa dari bahasa yang benar, bahasa Arab yang benar. Karena dengan banyaknya orang luar yang datang ke Mekah, otomatis bahasanya juga campur. Seperti Jakarta lah kira-kira begitu. Bahasa Indonesianya wis gak bahasa Indonesia, mesti sudah nggak saya tapi gue gitu. Ya, lo gue gitu. Nah, sudah kayak gitu-gitu, nggak semestinya bahasa Indonesia, tapi menjadi bahasa yang seperti itu. Belum lagi yang proken-proken, bahasa-bahasa proken yang lainnya. Itu karena datang dari percampuran orang-orang pada datang dari semuanya. Maka di Mekah juga seperti itu dirasakan. Maka mereka kemudian menitipkan anak-anak ke perkampungan-perkampungan. Di antara alasannya adalah masalah bahasa juga ini. Karena bahasa Arab itu berbeda dengan bahasa yang lainnya. Ya. Beda dengan bahasa yang lainnya. Mungkin beberapa kali saya sebutkan. Beda harokat, beda arti. Ada tasdid dan tidaknya, itu juga artinya beda. Panjang pendeknya juga mempengaruhi arti pula. Yang sekarang ini kalau orang Arab kadang-kadang itu panjang itu jadi pendek gitu. Kalau kita nggak betul-betul mendalami bahasa Arab, sampai kemudian bisa merasakan punya zaukul lughahnya muncul. Karena kan bingung gitu. Ya karena akan bingung. Karena kadang-kadang orang Arab nyebut itu, sekarang ini orang Arab nyebut panjang itu kadang-kadang disebut pendek gitu. Selain itu juga ada sinonimnya. Sinonim punya beberapa arti. Ada persamaan makna, ada lafaz-lafaz berbeda. Ini juga tidak dimiliki mungkin, atau kalaupun ada tidak sedalam bahasa Arab. Makanya beberapa kali dan beberapa tempat saya sampaikan agar azan itu tidak keliru. Bukan asal ngelagu saja, tapi juga harus betul-betul baca benar dalam membacanya. Karena tadi beda panjang pendek, beda juga artinya. Ketika kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kita kena saja ya. Anna dengan anna itu maknanya beda. Kalau anna pendek artinya sesungguhnya. Tapi kalau anna panjang, ada tasdidnya, sama-sama ada tasdidnya, tapi nanya panjang, itu artinya sesungguhnya kami. Kalau antum adzan asyhadu anna, panjangan ya, anna Muhammad Rasulullah, maka kalau kita artikan, aku bersaksi bahwasanya kami Muhammad utusan Allah. Kalau tasdidnya tasdidnya dihilangkan, bukan anna tapi ana panjang, artinya saya. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, misalnya gitu. Maka artinya aku bersaksi, aku ini Muhammad utusan Allah. Itu kan ya. Hayya 'alas shalah, kadang-kadang haknya, taknya itu yang dibaca hak karena di akhir berganti menjadi kha. Kadang-kadang kok hayya 'alas shalah. Wah, bukan sholat lagi artinya. Ya, soleh gitu. Kadang-kadang kok, kadang-kadang khayalal falah, menuju kepada kemenangan. Bukan falah, tapi kadang-kadang ditepak-tepak no gitu, malah keliru. Artinya dalam istilah bahasa Indonesia apa? Hiperkorek. Pinginnya dibenar-benarkan tapi malah keliru. Hayyalal falah. Ayo. Bukan falah tapi falak.
Qul a'udzu birabbil falak. Waktu subuh. Terus apa lagi? Ya Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kadang barnya juga dipanjangkan. Bar. Nah ini berubah artinya. Ya kadang-kadang artinya itu bukan selisih dekat, tapi kadang-kadang jauh. Ada yang lebih parah. Asyhadu anna ilaha illallah. Nah, guys keliru nih. Ojo kon adzan nek ngono. Kadang-kadang kita berusaha ingin ngarap-ngarapkan gitu ya. Kau selalu ada dalam kalbuku. Pengennya kolbu disebut kalbu. Lah antara kolbu dengan kalbu artinya waduh. Kalau kolbu itu hati, kalau kalbu itu anjing. Ngomong mbek pacare, kau selalu ada dalam kalbuku. Apa artinya ini? Ya seperti itu. Makanya orang Arab itu sadar gitu. Gitu. Maka anak-anaknya dititipkan kepada mereka orang kampung yang bahasanya masih bagus. Belum kecampuran dengan dialek-dialek dari luar dan sebagainya. Dan kalau ditinjau dari sisi agama, maka juga demikian ini, karena bahasa Arab itu bagian dari agama. Yang mana kita harus melajarinya. Seperti juga dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya Abu Musa al-Asy'ari. Faqad kataba Umar bin Khattab ila Abi Musa. Ya. Bagaimana ditulis oleh Umar bin Khattab kepada Musa al-Asy'ari. Amma ba'du fatafaqahu fis sunnah wa tafaqahu fil arabiyyah wa a'ribu al-Qur'an fa innahu arabiyyun. Amma ba'du, adapun sesudah itu maka perdalamlah kalian mempelajari sunnah dan perdalamlah kalian pelajari bahasa Arab. Dan kenalilah i'rab Al-Quran, karena sesungguhnya dia bagian dari bahasa Arab. Wa qala radhiyallahu anhu aidan, dan Umar bin Khattab juga mengatakan, ta'allamul lahn wal fara'id fa inna min dinikum. Pelajarilah al-lahn, kesalahan-kesalahan di dalam bahasa Arab. Dan juga pelajarilah fara'id, karena sesungguhnya dia termasuk bagian dari agama kalian. Maka ketika kita mempelajari agama ini tidak bisa tidak, kecuali harus mempelajari bahasanya, karena Al-Quran yang menjadi sumber rujukan dalam agama ini, dasar dari agama ini, itu tulisannya bahasa Arab, bahasanya bahasa Arab. Sabda-sabda Nabi SAW, juga riwayat-riwayat yang disebutkan oleh para sahabat, perihal apa yang diucapkan Nabi atau dikatakan Nabi atau dilakukan oleh Nabi, itu disampaikan dengan bahasa Arab. Bagaimana orang belajar Islam tanpa belajar bahasa Arab? Gak mungkin. Makanya Senok Gurgonya, ya, kita mendapatkan cerita Senok Gurgonya itu sebelum di Indonesia itu di Arab dulu, sampai beberapa tahun, dan mendapatkan gelar, dipanggil Syekh Abdul Ghafur kalau nggak salah. Itu Senok Gurgonya. Dia betul-betul belajar bahasa Arab, mendalam bahasa Arab, ngerti dari sumbernya. Termasuk yang ngarang Kamus Al-Munjid bahasa Arab itu juga orang Orientalis. Juga orang Orientalis. Jadi mereka mempelajari bahasanya dulu untuk mencari kesalahan-kesalahan dalam agama ini. Maka ini menjadi penting bagi kita orang-orang Islam. Ya, ini sebagai faedah. Kenapa orang-orang dahulu atau Nabi SAW dititipkan ke kampung untuk
Alasannya diantaranya adalah karena bahasa ini. Kemudian yang kedua, yang bisa kita dapatkan dari kisah tadi, Allah Subhanahu wa ta'ala mengendaki bagi Halimah untuk mendapatkan Nabi sesuatu yang harus melalui penyesalan dulu. Penyesalan dulu. Menghadapi perkara yang sulit gitu. Kenapa akhirnya harus mendapatkan Nabi untuk menjadi anak susuannya. Pelajaran di sini, pelajaran yang didapatkan dari kisah Halimah ini adalah apa yang kita anggap baik, apa yang kita anggap tidak baik, maka bisa jadi itu ada suatu kebaikan. Seperti Halimah, mula-mula dia mendapatkan sesuatu yang dia tidak suka, tapi ternyata hal itu menjadi keberkahan dan kebaikan untuknya. Maka seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal sesungguhnya itu baik bagimu, dan bisa jadi kamu menyukai sesuatu padahal sesungguhnya sesuatu tidak baik bagimu. Allah itu yang tahu, kamu nggak tahu. Mungkin kehadiran kita di sini sesuatu yang tidak kita suka. Wah, ya bal-balan. Jadi yo gak seneng teko gini. Ya kan? Enak dulu babalan. Tapi kita tahu di sini ada kebaikan. Jadi kita tahu. Tapi tidak semua itu kita tahu. Ada orang yang tahu ini baik tapi tidak dilakukan, memilih sesuatu karena hawa nafsu. Ada yang memang seperti Halimah ini, nggak tahu pada asalnya. Nggak tahu pada asalnya, padahal sesungguhnya itu baik baginya. Setelah itu baru dia senang. Maka hendaknya kita sebagai seorang muslim selalu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang ditakdirkan kepada kita. Karena bisa jadi takdir itu membawa kepada kita kebaikan. Dan bahwasanya kita harus yakin Allah itu lebih tahu tentang diri kita daripada kita sendiri dengan diri kita. Makanya ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala lalu belum diijabahi, kita berusaha untuk husnudzon. Hendaknya kita selalu berhusnudzon. Dengan doa-doa kita belum diijabahi, kita selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, mungkin Allah inginkan kita itu terus berdoa kepadanya. Ketika kita berdoa, itu ada sebuah kebaikan. Bentuk pengabdian, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai kata kita minta langsung dikasih, wis lali. Ya, wis lali. Ketika kita punya masalah, kita semakin dekat kepada Allah. Ya. Salat tahajud, salat berjamaah. Ya, sabar gitu. Berdoa gitu. Ketika kita dalam masalah, belum dijabahi terus gitu kan, tambah baik. Coba andai kata langsung dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, ya wis lali. Ketika gak punya duit, dekat kepada Allah, parek masjid. Tapi ketika duitnya akeh keluyuran, pengen rono, pengen tuku iki, akhirnya gak ngaji. Becake sepi, ngaji terus. Becake rame. Nah, mati gemet menumpang. Dijak tonggone awake pegel barang gitu. Ya. Jadi dalam kondisi yang sempit pun kita harus terus berhusnudzon kepada Allah. Bukan kok wah ono kesempatan. Kadang-kadang wong miyang iku sehari dapat, sehari tidak. Nyono kesempatan isi monggo lah sesuk-sesuk meneng ngaji. Dia ngaji terus ya gak kita bergawe. Ono di bengi piye gitu. Ya, gitu. Tapi ya tetap semangat itu harus tetap ada. Ya, istighfar dan sebagainya. Makanya Umar bin Khattab itu pernah mengatakan dalam ungkapan yang sering mungkin kita dengar juga, saya itu nggak nyesel
Ya, ketika doa saya itu belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak khawatir dengan doa-doa saya yang tidak diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala atau belum diijabahi. Justru yang saya khawatirkan pada diri saya kalau saya ini sudah bosan untuk berdoa. Ya. Justru yang saya khawatirkan kata Umar, kalau aku ini sudah bosan untuk berdoa. Nah, ini yang perlu dikhawatirkan. Jadi Umar tidak khawatir doanya itu belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kita lihat berarti dia khusnudzon kepada Allah. Sehingga dia terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkhusnudzon kepada Allah. Allah itu memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita minta. Caranya wong-wong. Seperti gampangnya memahamkannya antara anak dengan orang tuanya. Anak kelas 5 atau kelas 6 seperti Regan ini minta sepeda motor. Apakah dia lebih tahu dengan keadaannya bahwasanya dengan sepeda motor dia akan lebih baik? Maka dia minta kepada orang tuanya. Atau orang tuanya yang lebih tahu tentang keadaan anaknya ini. Orang tuanya tidak kasih. Kenapa? Karena dia tahu kalau anak ini ceklis sepeda motor ngelayap terus sih. Cek cilik dadi gawe ono apa nabrak dan sebagainya. Orang tuanya lebih tahu daripada si anak terhadap dirinya sendiri. Apalagi itu Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu dengan detail kondisi kita, apa yang kita butuhkan, apa yang terbaik untuk kita. Ketika kita berdoa terus, bukan berarti kita ini jelek gitu loh. Semakin kita banyak berdoa kepada Allah, semakin baik, semakin Allah suka. Karena Allah itu murka kepada orang yang tidak mau berdoa kepadanya, tidak mau beribadah kepadanya. Berarti dia nggak butuh. Innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah ancam dengan neraka jahanam. Sesungguhnya orang-orang yang merasa besar tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa sombong sehingga tidak beribadah kepada Allah, tidak berdoa kepada Allah, tidak butuh kepada Allah, akan aku masukkan, kata Allah, akan kami masukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Ancamannya. Allah itu berbeda dengan makhluk. Ketika makhluk itu diminta terus dia bosen. Bolak-balik njaluk ae. Iso-iso pisan pindho dimenehi. Ping 5 seneni. Rai gedhek tenan ta, wis dilolong rai gedhek pisan. Gak seneng, tapi Allah itu setiap diminta hambanya dia selalu suka. Makanya kita setiap sholat minta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sholat kita. Iya karena butuh wa iya karena stain gitu. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal terus kita baca. Minta kepada Allah. Belum lagi doa-doa yang kita panjatkan ketika sujud, ketika setelah sholat, ketika kondisional doa-doa yang kita baca. Semuanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah Subhanahu wa taala itu enggak sama dengan makhluknya. Maka agama itu mengajari seperti itu biar kita tahu bahwasanya Allah itu enggak sama dengan makhluknya. Allah itu senang kalau kita menjadi hambanya itu selalu menghamba kepadanya. Nah, kita kembali kepada di sini. Jadi pelajaran yang bisa kita dapatkan dari kisah Halimah ini, nah kan hanya kita selalu khusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesuatu hal yang kita anggap baik belum tentu hal yang kita anggap buruk belum tentu itu buruk bagi kita. Sebaliknya juga demikian. Ya, maka kita selalu berkhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang lain bahwasanya ini menjadi pelajaran bagi kita bahwasanya kita ini tidak tahu akibat apa yang akan terjadi setelahnya. Apakah itu baik atau tidak itu kita tidak tahu. Maka janganlah kita menjadi sok tahu. Oleh karena itu kita itu nggak boleh percaya mbak dukun, pokok dukun itu sok tahu. Nggak ada orang tahu. Ya tidak ada orang tahu. Makanya kita nggak boleh percaya kepada dukun karena memang tidak ada yang tahu kejadian apa yang akan terjadi, apakah baik atau buruk. Hatta itu Nabi SAW. Kalau seandainya Nabi itu tahu perkara-perkara yang buruk yang akan menimpanya, ya nggak mungkin datang ke Taif sehingga diantemi. Makanya Nabi ngerti, Taif
diantemi, aku diantemi ini ngerti tergambar. Gak mungkin datang ke sana. Ketika Nabi perang misalnya gitu, sampai kalah misalnya waktu perang Uhud gitu. Kalau seandainya Nabi itu tahu perkara yang gaib, sudah barang tentu Nabi itu tidak akan jalan di tempat itu. Gitu. Oh, sudah tahu akan kalah di situ, strateginya di sini. Seandainya Nabi itu tahu yang gaib, Nabi nggak tahu. Termasuk apa yang akan menimpa dirinya, Nabi tidak tahu. Makanya Nabi itu pakai baju besi dalam perang. Pakai baju besi karena dia tidak tahu apa yang akan menimpa pada dirinya. Kok ada orang-orang yang merasa tahu lah ini. Makanya kita nggak boleh itu. Nggak boleh percaya. Sampai datang pun sholat kita tidak diterima 40 hari 40 malam. Kemudian yang keempat sudah kita singgung tadi tentang bahwasanya Abu Lahab dengan sebab dia memerdekakan Suwaibah, kemudian dia dan bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW, kemudian dia mendapatkan manfaat dari itu. Maka sesungguhnya rasa senangnya Abu Lahab, kita ini korek, sesungguhnya kesenangan Abu Lahab, saya pikir bukan kesenangan karena akan lahir menjadi seorang nabi. Ketika Nabi lahir dia bergembira, gitu ya. Saya kira ini bukan senangnya karena anak ini kelak akan menjadi nabi, atau dia akan mengajak orang hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya dia tahu, dia tidak akan senang, teman-teman. Oh, dia yang memusuhi. Tapi sesungguhnya senangnya Abu Lahab di sini senang alami, manusiawi. Dari ponaan anyar, gitu, senang kan? Alami senangnya. Ya gak jawab. Oh, ini po lahir selamat, alhamdulillah di ponaan aneh. Apalagi waktu itu suatu kebanggaan keluarga laki-laki gitu. Nah, kabilahnya akan mulia, semakin banyak kelahiran anak laki-laki semakin mulia. Jadi dia senang. Apalagi lagi mestinya secara perasaan ini anak yatim, otomatis dia senang. Eling-eling bapak itu dulure sing wis gak ono. Jadi rasa senangnya dia senang alami. Senang alami. Kalau seandainya dia senang karena akan dari Nabi SAW, bisa jadi dia dapat keringanan. Mungkin ono pantese gitu loh. Ya, ono pantese. Maka katakanlah Abu Lahab senang dengan kelahiran Nabi SAW, maka seharusnya kita pun senang dengan kelahiran Nabi SAW. Karena dengan lahirnya Nabi SAW, datanglah Islam yang membawa rahmat bagi sekalian alam. Dan kita menjadi bagian dari umat Islam. Kalau Abu Lahab katakanlah dengan senangnya itu saja mendapatkan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ini tidak yakini, katakanlah gitu ya. Mendapatkan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala dengan rasa senangnya. Maka seharusnya kita lebih dapat kebaikan dari rasa senang kita akan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kemudian rasa senang itu tidak diwujudkan dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasa senang dan gembira sampai jadi takwat mau udo-udo, kegembiraan orang kafir. Sampai bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, mbok sangi senengi sampai udo-udo gitu. Delok babalan klepe menang pe udo. Ya salah. Karena senang kita dengan kelahiran Nabi SAW, hari kelahiran Nabi SAW, kemudian kita melakukan kemaksiatan. Ya. Joget-joget, lanang wedok ditampilkan. Bukan begini cara senang itu. Mewujudkan rasa senang itu dengan semakin mengenal Rasulullah SAW untuk bisa meneladaninya.
semakin taat kepada Rasulullah SAW, bukan semakin menyelisih. Kemudian juga rasa senang ini tidak ada disyariatkan dengan sesuatu ritual tertentu. Ini yang harus kita ingat. Kalau seandainya ada, tentu para sahabat sudah mendahului kita. Kalau seandainya ada sesuatu perkara yang dengan itu dinilai suatu ibadah, tentu Rasulullah SAW sudah merintahkannya. Tentu para sahabat-sahabat sudah mendahului kita, karena mereka orang-orang yang terbaik dari umat ini. Mereka adalah orang-orang yang paling rakus dengan kebaikan. Tentu mereka telah mendahului kita. Lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Sekiranya perkara itu membuat acara-acara yang bentuknya sebuah kesenangan dengan kelahiran Nabi SAW itu, suatu yang baik dalam agama ini, artinya dengan cara-cara seperti itu, ritual-ritual yang khusus, modelnya seperti itu, tentu mereka telah mendahului kita. Apakah kita tidak senang dengan kelahiran Nabi? Sangat senang sekali. Ya, ibaratnya kalau Abu Jahal saja dengan senangnya kelahiran Nabi itu mendapatkan keringanan dari siksaan Allah Subhanahu wa taala di neraka, apalagi kita tentu lebih senang, karena agama menuntut kita untuk mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dari cinta kita kepada orang tua kita, kepada anak dan istri-istri kita. Kok istri-istri? Ya istri-istri, anak-anak dan istri-istri kita. Kan begitu kan? Jadi kewajiban bagi setiap muslim setelah mencintai Allah Subhanahu wa taala, mencintai Rasulullah SAW lebih daripada cintanya kepada selainnya, termasuk kepada orang tuanya, termasuk kepada anak dan istri-istrinya, anak-anak dan istrinya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW beliau bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidaklah beriman salah satu dari kalian sampai kalian lebih mencintai Nabi SAW dibandingkan cintanya kepada anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniakan cinta kepada Rasulullah SAW dengan kecintaan yang lebih daripada kecintaan kepada orang-orang yang kita cintai. Kemudian pelajaran yang disebutkan di sini, Syekh Abdurrahman As-Saqali beliau mengatakan setiap manusia dari namanya itu diharapkan nasibnya seperti itu. Seperti menjadi sebuah doa yang menempel pada dirinya. Seperti Rasulullah SAW dinamakan Muhammad, ya, sebagaimana dikatakan oleh mbahnya ketika Rasulullah SAW dilahirkan pada usia 7 hari, diundanglah orang-orang Arab, tokoh-tokoh kafir Quraisy, disembelihkan 2 kambing oleh kakeknya. Kemudian mereka bertanya, kau kasih nama siapa anakmu ini wahai Abdul Muthalib? Saya kasih nama Muhammad. Tuh, kok namanya Muhammad? Ini kan nama bukan nama yang populer, gak umum ini. Nama yang asing, tidak ada mbah-mbahmu dulu namanya Muhammad. Di kalangan kita juga gak umum nama Muhammad. Kata Abdul Muthalib, karena saya ingin anak ini akan menjadi orang yang terpuji di dunia, di bumi, dan dipuji oleh penduduk bumi dan penduduk langit. Maka itu menjadi doa yang disematkan oleh orang tuanya untuk anak yang dikasihnya. Jadi nama itu penting, perlu
Ya, jangan asal kasih nama. Ya. Jadi kasih nama yang mengandung doa, harapan seperti itu. Makanya nama yang paling baik itu adalah nama yang disandarkan kepada penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdullah, Abdurrahman, Abdul Aziz dan seterusnya. Ya boleh kasih nama Jawa atau nama boleh-boleh saja. Yang penting maknanya bagus dan merupakan doa. Oh Johanna dijenengin dolin. Ya sesat terus aja. Muhammad syaiton. Duh Muhammad sapi syaiton ditambah syaiton. Atau nama-nama yang menyerupai nama-nama orang-orang kafir. Ini menunjukkan kecintaan kepada mereka. Tidak boleh ya. Jadi Nabi Muhammad dikasih nama itu Muhammad agar dipuji oleh penduduk bumi dan penduduk langit, kata mbahnya. Maka Nabi kita dikasih nama Nabi Muhammad seperti itu, pelajaran bagi kita. Kita juga berikan nama yang baik untuk anak-anak kita. Mungkin itu dulu apa yang bisa sama-sama kita baca. Mudah-mudahan ada tambahan ilmu dan manfaat untuk kita semua. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.